Oke, Abang Roni Sapulete. Ya. Beberapa hari lalu perwakilan UMKM melalui kuasa hukumnya Deolipa itu menagih uang yang mereka pikir ada di Elsa Syarif. Ya. Mereka ingin pengembalian minimal 40 M. Ya. Oke, sebagai kuasa hukum Ibu Elsa ya? Saya kuasa hukum Vidi. Kuasa hukum Ibu Abang Vidi juga. Ya. Gimana Bang meresponnya? Ya, jadi gini, beberapa waktu lalu saya juga pernah pertemuan dengan Sanjay. Sanjay ini adalah tersangka ketika itu ya. Yang sudah ada putusan Mahkamah Agung dan yang bersangkutan dibebaskan. Jadi gini, ada nilai yang disebutkan oleh Sanjay ataupun siapalah namanya itu yang berhubungan dengan masalah Mimiles ini ya. Ada 40 miliar, kemudian ada 50 miliar, ada juga bilang 55 miliar. Penyebutan angka itu terkadang dia bervariasi, saya nggak tahu itu tergantung suasana atau apa. Saya juga mau katakan gini, bagaimana mungkin saudara Sanjay itu mengatakan kalau dia titip uang 40 miliar itu atau 50 miliar itu kepada Elsa Syarif, sementara yang bersangkutan sudah ditahan. Ya, yang bersangkutan ditahan di Polda Jawa Timur, kemudian semua rekeningnya itu diblokir oleh Polda Jawa Timur. Nah, harus terbuka. Nilai itu, saya pernah tanya juga kepada yang bersangkutan, sebutan 40 miliar itu uang cash, transfer, atau gimana caranya? Sampai yang namanya include yang namanya 40 miliar itu. Yang bersangkutan tidak bisa menjawab. Benar, Ibu Elsa Syarif menerima uang, ya. Pak Vidi Galenso menerima uang, ya. Tapi itu bukan uang titipan. Kalaupun uang titipan, nah namanya kalau uang titipan kan harus dikembalikan. Tapi itu adalah uang operasional untuk pengurusan yang bersangkutan ketika yang bersangkutan ditahan di Polda Jawa Timur. Ya, tapi nilai tidak segitu. Yang 40 miliar, tiba-tiba 50 miliar, kan tidak. Itu biaya operasional oleh lawyer. Kadang-kadang orang juga kaget, kok bisa lawyer ya, bisa nilainya segitu, bisa aja. Ketika orang itu diancam mati atau diancam dikurung ya, dikurung di Polda, ya pasti kan ada sesuatu yang dilakukan untuk upaya membebaskan yang bersangkutan, upaya hukum yang dilakukan oleh penasihat hukum. Tapi kan tidak semudah itu juga. Makanya saya katakan nilai itu tidak benar. Elsa Syarif juga tidak menerima uang segitu dari namanya Sanjay. Pak Vidi Galenso juga tidak menerima uang itu dari namanya Sanjay. Benar menerima uang itu Ibu Elsa dan Pak Vidi itu bukan dari Sanjay, dari istrinya, ya kan? Nah, nilainya juga bervariasi. Oke, kemudian terkait dengan ada UMKM atau pihak lain yang datang menagih di kantor Ibu Elsa, saya katakan bahwa itu salah alamat, salah kamar. Mereka member, mereka itu menyetor uang kepada Sanjay, perusahaannya, ya kan, bukan kepada Elsa Syarif atau Pak Vidi Galenso. Mereka menyetor uang itu adalah investasi, yang diduga adalah investasi bodong. Nah, sudah ada putusan yang mengikat ingkrah bahwa semua aset, semua uang yang diblokir itu dikembalikan kepada Sanjay. Nah, kalau uang itu dikembalikan, itu uangnya siapa? Uang para member-member itu. Nah, para member-member itu harusnya menagih, meminta kembali uang itu kepada Sanjay. Gitu ya, bukan kepada Elsa Syarif atau Pak Vidi Galenso sebagai kuasa hukum ketika itu, sebagai kuasa hukum daripada si Sanjay. Bang, terkait bahasan success fee antara kedua belah pihak tuh beneran ada gak Bang? Success fee harusnya ada. Karena yang bersangkutan kan sudah bebas dan semua aset, semua uang dikembalikan. Harus ada success fee dong. Ya. Kita mendampingi orang aja, mendampingi seseorang saja, itu tidak ternilai itu. Tidak ternilai. Nah, asumsi saya success fee itu sebenarnya belum dibayarkan oleh Sanjay. Belum. Udah ada kesepakatan belum Bang tentang success fee Bang? Mungkin info dari antara Sanjay dengan Pak Vidi ada. Ada itu, ada tertulis ada. Dan saya mau katakan juga ini ya, bahwa yang namanya ada juga terakhir saya dengar ada UMKM itu sebenarnya itu hanya kamuflase aja. Tidak ada UMKM
yang dia investasi yang ke perusahaan Sanjay itu hanya orang perorangan aja, orang perorangan yang investasi gitu kan. Investasi itu kan ya itu hanya ya kamuflase untuk mendapatkan hadiah. Ya orang kan terpacu, orang kan bersemangat untuk menginvestasikan uang karena ya di awal-awal mendapatkan hadiah, ya tahu, mendapatkan bunga yang besar. Namun akhirnya bermasalah. Sanjay ini juga dia kan pernah bermasalah masalah investasi tisu sebelumnya. Ini pelaku seharusnya, ya toh. Nah, jadi masyarakat, saya sarankan kepada masyarakat, khususnya bagi para member, ya, nagih kepada yang bersangkutan namanya Sanjay. Karena kenapa? Uang sudah dikembalikan lewat putusan yang mengikat yang ingkrah itu kepada yang bersangkutan. Bang, berarti para UMKM ini salah alamat, bisa dikatakan korban juga dong Bang, korban penipuan juga dong. UMKM yang kemarin menagih sampai ke kantor Bu Elsa ini, mereka salah alamat. Saya bilang salah alamat. Korban juga Bang penipuan dari Sanjay. Apakah mereka bisa membuktikan bahwa uang mereka dititipkan atau disetor kepada Elsa Sharif? Kan tidak ada. Nggak ada. Gitu. Mereka setor itu kepada Mimiles itu. Siapa? Sanjay itu. Gitu. Nah, Ibu Elsa kan sudah laporkan itu ada beberapa oknum-oknum yang buat keributan, yang memfitnah. Jadi proses hukum ini pasti berjalan. Bang, satu info lagi, kabarnya Sanjay pernah memberikan sejumlah uang itu sebelum detik-detik sebelum dia ditangkap KPK. Kabar itu gimana Bang? Ditangkap Polda Jawa Timur. Harusnya dia harus ada bukti. Saya pernah tanya yang bersangkutan waktu pertemuan terakhir kemarin. Itu yang Bapak sebutkan nilai 40 apa 50 miliar itu, gimana itu uangnya itu berupa apa? Cara setornya itu cara bagaimana? Setoran bertahap kah, kasih cash kah, segala macam. Wah, dia nggak bisa jawab. Nah, saya bilang Bapak harus buktikan. Jangan Bapak hanya menyebar isu yang sifatnya nanti fitnah. Itu kan tidak baik. Gitu. Oke, terakhir Bang. Berarti tanggapan Abang terkait penagihan kemarin dari Deolipa dan pihak UMKM 40M itu apa? Jawaban Abang? Salah alamat. Salah alamat ya. Salah alamat. Itu salah alamat. Keliru lah mereka menagih itu kepada namanya Elsa Sharif dan Vidi Galenso. Ya. Mereka itu mewakili siapa? Itu mewakili siapa lah, kira-kira siapa gitu. Mewakili siapa? Oke. Mewakili namanya member. Member itu ada bukti enggak menitipkan, menyerahkan uang kepada kantor Elsa Sharif, kepada si Vidi Galenso? Ada enggak? Perbuatan itu kan ya tidak diketahui transaksi mereka. Yang diketahui itu adalah hubungan antara si Sanjay dengan kantor Elsa Sharif sama dengan Pak Vidi. Apa? Ya permintaan untuk pendampingan hukum. Nah gitu. Jadi kalau member atau apapun namanya, ya selama ini juga ada yang baru UMKM itu kamuflase itu bohong lah. Mereka salah. Nagih ke Sanjay.